Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, apakah benar Saulus adalah anggota Sanhedrin? Ya, seperti kita ketahui bahwa dengan dasar inilah makanya Bapak Basuki Cahayapurnama mengambil suatu kesimpulan bahwa Saulus pernah menikah. Dan ini adalah bagian kedua dari serangkaian firman Tuhan yang berjumlah 6 sesi, ya. Namun seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Bapak atas penyertaan Bapak sepanjang hidup kami dan sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas semua berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Malam ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamah dan lawat kami, agar kami dapat diberi pengertian yang mendalam mengenai kebenaran atas firman-Mu. Engkau yang berfirman dan mengambil alih pada waktu pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan amin. Baik, kita akan segera membahas mengenai pembahasan yang telah kita saksikan, yang akan kita bahas ini, ya. Kita semua tahu latar belakang daripada Saulus, ya, karena di Alkitab juga dijelaskan mengenai kehidupan Saulus. Saulus itu lahir di Tarsus, sebuah kota terkemuka di zaman itu, yaitu di wilayah Kilikia, ya. Nama pertamanya adalah Saulus, itu diambil dari nama bahasa Ibrani, tetapi setelah bertobat, setelah dijamah oleh Tuhan Yesus, maka Saulus berubah menjadi Paulus, yaitu dalam bahasa Yunani, ya. Ia berasal dari suku Benyamin, tetapi ia juga memiliki kewarganegaraan Roma dan seterusnya, ya. Dapat kita baca dalam Alkitab semuanya, ya. Dan Saulus menerima didikan menurut adat istiadat Yahudi yang keras, ya. Pada usia 13 tahun, ya, orang tuanya mengirimkan Saulus ke Yerusalem untuk memperdalam sekolah Tauratnya dan membekali dirinya untuk menjadi seorang rabi. Dan ia belajar di bawah pimpinan guru besar yang sangat terkenal pada waktu itu, yaitu Gamaliel, ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kita telah belajar mengenai tahapan-tahapan anak-anak Yahudi yang belajar agama, ya. Umur 12 sampai 13 tahun mereka akan masuk ke sekolah yang bernama Talmud, yaitu mulai berdiskusi, berargumentasi dengan ahli-ahli kitab, ya. Karena memang pada umur-umur itulah mereka sudah diajarkan untuk berpikir kritis. Inilah bedanya hukum di dalam agama Kristen dengan hukum agama lain. Di agama lain tidak boleh diperdebatkan. Pokoknya apa yang tertulis di dalam kitab suci mereka, ya mereka harus patuhi. Tetapi tidak di dalam kekristenan. Di kekristenan kita diajak untuk berpikir kritis, berpikir logika dan seterusnya. Dan kita juga tahu Gamaliel itu adalah seorang guru besar yang fanatik, ya. Dikatakan pada ayat tersebut, kalimat itu adalah dididik dengan teliti, ya. Artinya Saulus diajar dengan ketat untuk hidup menurut hukum Taurat. Tidak ada yang boleh dilewati, tidak boleh ada yang tidak dimengerti dan seterusnya. Tindak tanduk daripada Saulus diamati apakah sesuai dengan hukum Taurat, ya, sehingga ketika besar Saulus tidak heran akan menjadi seorang Yahudi dengan garis keras. Saulus mengatakan bahwa dia hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras. Artinya Saulus adalah seorang Farisi yang fanatik.
atau bahkan mungkin boleh dikatakan radikal, ya. Dia akan menuruti semua perintah yang tertulis di dalam hukum Taurat, apapun resikonya, ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 5. Setelah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita, ya. Arti mazhab adalah orang-orang yang selalu mengikuti hukum agama, atau orang-orang yang sepaham pemikirannya dengan melakukan teori-teori atau apa yang tercatat di dalam kitab suci mereka. Artinya, Saulus ini akan melakukan apapun juga yang diperintahkan oleh Tuhan atau hukum Taurat. Dan ini banyak orang yang sudah melihatnya, sehingga dikatakan jika mereka mau, maka mereka dapat memberikan kesaksian, ya. Bahkan Saulus berani mengatakan bahwa dia juga tidak bercacat di dalam hukum Taurat, ya. Filipi 3 ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, ya. Lagi-lagi Saulus dengan terang benderang menyatakan dirinya sebagai penganut garis keras dalam agama Yahudi, dan dia juga menyatakan kegiatannya, ya, apa yang dilakukan dalam kehidupannya itu, ya, adalah menganiaya jemaat orang Kristen, ya. Dan juga dia menyatakan dirinya bisa menjalankan sepenuhnya hukum Taurat. Jadi kalau ada pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan bahwa tidak ada manusia di dunia ini siapapun yang bisa menjalankan hukum Taurat, tapi Alkitab menyatakan hal yang berbeda. Bahkan 3 orang dinyatakan Alkitab sebagai orang yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, ya. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa Saulus tidak akan ragu untuk membunuh orang-orang Kristen atau menganiaya orang-orang Kristen, karena dia menganggap agama Kristen itu menghina Allah dan merusak agama Yahudi, ya. Jadi dengan kriteria tersebut jelas Saulus merupakan orang yang sangat cocok untuk diangkat menjadi anggota Sanhedrin, dan ini juga merupakan impian bagi banyak remaja orang-orang Yahudi pada waktu itu, karena anggota Sanhedrin itu merupakan suatu gengsi buat mereka, ya. Yaitu mereka akan masuk ke dalam golongan yang ketiga, ya. Kita sudah pelajari dengan video sebelumnya, ya. Yaitu mereka yang cukup muda dan energik untuk melaksanakan keputusan atau hukuman yang telah diambil oleh Sanhedrin, ya. Lalu apa buktinya Saulus adalah anggota Sanhedrin? Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah seorang Yahudi, lahir di Tarsus di kota Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dan hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini, ya. Kita semua tahu bahwa ayat tadi menceritakan ketika Saulus sedang diadili oleh mahkamah agama di bawah pimpinan imam besar, yaitu Ananias, ya. Dan kalimat aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, kalimat ini bisa diartikan atau bisa ditafsirkan Saulus itu dahulunya ada sangat rajin untuk melakukan pengejaran-pengejaran atau penghukuman bagi mereka yang dianggap menghina Allah, ya. Sehingga kita juga tahu Saulus ini telah banyak membunuh orang-orang kudus, salah satunya yaitu Stefanus, ya, menjebloskan pengikut Yesus maupun membunuh atau menganiaya umat Kristen. Karena Saulus menganggap semua itu adalah gerombolan pengacau dalam tanda kutip tentunya, ya. Dan ini bagi Saulus merupakan pekerjaan untuk Allah, ya. Sedangkan kalimat selanjutnya itu sama seperti kamu semua pada waktu ini, artinya Saulus mempersamakan atau mengingatkan kepada anggota mahkamah agama bahwa dulu sebelum Saulus itu berpindah menjadi Paulus, juga seperti mereka, Saulus juga merupakan bagian daripada mereka, yaitu anggota Sanhedrin, ya. Hal lain yang juga membuktikan Saulus adalah anggota mahkamah agama, yaitu di Kisah Para Rasul 26 ayat 10.
Hal itu dilakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Di dalam terjemahan King James Version, saya setuju itu ditulis dengan I gave my voice, ya. Jadi kalau Saulus bukan anggota Sanhedrin atau mahkamah agama, suara yang dia berikan dari kelompok mana dan untuk keperluan apa? Ya, jelas Saulus adalah anggota Sanhedrin, karena sewaktu menjatuhkan hukuman bagi orang Kristen, dia memberikan suaranya sebagai tanda setuju di dalam mahkamah agama. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa keputusan di mahkamah agama atau Sanhedrin itu bersifat voting atau suara terbanyak, walaupun para tua-tua maupun mantan imam agung itu mempunyai pengaruh yang luar biasa besarnya, ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 10 itu menyatakan dengan jelas bahwa kuasa Saulus untuk memberantas orang-orang kudus atau pengikut Yesus adalah sangat besar, dan itu hanya dapat dilakukan oleh anggota mahkamah agama, ya. Untuk itulah Saulus bisa meminta surat untuk membunuh dan menganiaya umat Kristen. Dia dapat meminta surat kepada para imam kepala dan membunuh orang Kristen tanpa dikenakan hukuman. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Saulus bisa meminta surat dan kepercayaan untuk membunuh orang Kristen dan menjebloskan mereka serta tanpa dikenakan sanksi? Padahal Saulus bukan termasuk tentara, dia seorang Farisi, kan? Ya, juga bukan orang Romawi. Dan juga mengapa dia bisa masuk ke dalam lingkungan kepala imam? Tidak mudah kalau orang luar itu tiba-tiba bisa masuk ke dalam lingkungan ketua imam atau ketua tua Yahudi, ya. Sebab ada seorang pemimpin agama atau teolog lah, saya tidak mau sebutkan apa, yang mengatakan bahwa Saulus tidak termasuk anggota Sanhedrin, ya. Dia hanya membantu mahkamah agama. Itu jelas penafsiran yang kurang tepat, ya. Jadi dia dapat masuk ke dalam lingkungan kepala imam, ke dalam orang-orang yang berpengaruh di dalam mahkamah agama, jelas karena dia memiliki prestasi, dia dapat dipercaya, dan dia juga anggota daripada Sanhedrin, ya. Dengan dua syarat itulah maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang taat menjalankan hukum Taurat sudah dipenuhi, ya. Jadi dengan status tersebut, Saulus dengan jelas memiliki hubungan yang baik dengan imam kepala di dalam mahkamah agama, sehingga dia begitu mudah untuk mendapatkan kepercayaan dan surat kuasa untuk memburu umat Kristen, ya, bahkan sampai ke Damsyik. Dan dia berhak untuk memburu umat Kristen yang dianggapnya sebagai pengacau atau penghina hukum Taurat. Dan hal itu sejalan dengan kebijaksanaan dari mahkamah agama. Jadi tidak diragukan sedikit pun bahwa Paulus dulunya adalah anggota mahkamah agama atau Sanhedrin, mengingat kriteria untuk menjadi anggota Sanhedrin telah dipenuhi. Ya, sekali lagi saya mau katakan, jadi kalau ada khotbah yang mengatakan bahwa karakter Saulus adalah yang kejam, ya, dan bengis, saya kira itu juga penafsiran yang kurang tepat. Bahkan ada yang mempersamakan Rasul Paulus dengan teroris pada zaman sekarang, ya, karena kalau Saulus itu melakukan atas nama pribadi atau hanya karena dia ingin melampiaskan nafsunya, jelas dia tidak akan disebut sebagai orang yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, ya, nanti akan kita bahas, ya. Ada dua, kalau Saulus mengadakan pekerjaan itu tersebut di luar daripada mahkamah Sanhedrin, maka dia mungkin dua lawan yang kuat. Yang pertama yaitu mahkamah agama sendiri, ya, karena dia bisa dianggap mencampuri urusan yang menjadi wewenang Sanhedrin, ya. Karena kita lihat dalam banyak cerita, termasuk cerita Yesus dan Paulus ketika diadili, semua permasalahan agama itu dibawa kepada ketuanya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ya. Karena orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah paling tepat pemimpin yang bisa memutuskan segala permasalahan yang mengenai agama. Yang kedua yaitu
Saulus akan ditangkap oleh tentara Romawi karena tidak boleh membunuh orang sembarangan tanpa izin dari kerajaan Romawi. Kita juga melihat dalam kasus Yesus dan Paulus, mereka dibunuh bahkan sampai dibawa kepada raja yang berkuasa pada waktu itu. Dan hal lain juga kalau Saulus membunuh karena karakter yang jelek, maka jelas dia bukan orang Farisi yang tidak bercacat. Karena membunuh itu dilarang, dan itu ada di perintah ke-7 dari 10 perintah Allah. Dan dia sebagai orang yang taat dalam hukum Taurat tentu tidak akan berani melanggar hukum Tuhan. Lalu ternyata dia kan juga membunuh, ya, karena mempunyai landasan hukum yang berbeda. Ya, dia membunuh, menganiaya, tetapi landasannya hukumnya berbeda, ya, bukan karena dia jelek akhlaknya. Saulus banyak membunuh ataupun menganiaya umat Kristen karena ia mendapat perintah dari mahkamah agama yang berpendapat ajaran Kristen pada waktu itu bisa dianggap sekte, ya, atau bahasa kasarnya ya dianggap ajaran sesat bagi orang Yahudi, ya. Karena itulah maka kepala agama Kristen yang disebut dengan Yesus yang menganggap dirinya sang Mesias, ya, demikian juga pengikutnya. Dan ini di mata mahkamah agama merupakan perbuatan yang menghujat Allah, ya, dan tidak dapat diampuni, ya, sebab dalam hukum Taurat menghujat Allah adalah dosa yang tidak mendapat pengampunan. Di samping itu tentunya ada kekhawatiran daripada mereka akan pengaruh agama Kristen di dalam masyarakat orang Yahudi, ya. Jadi kesimpulannya jelas bahwa Saulus memang tidak diragukan lagi sebagai anggota Sanhedrin atau mahkamah agama pada waktu itu, ya. Demikianlah penjelasan pemberitaan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kita kembali akan berjumpa dalam program yang sama dengan topik lanjutan, yaitu apakah Rasul Paulus pernah menikah, ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu lagi, ya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan pada malam hari ini, di mana kami sama-sama dapat belajar mengenai Saulus. Apakah dia seorang Sanhedrin atau bukan? Kami percaya Tuhan terus akan membukakan hati dan pikiran kami, terus memberikan hikmat pada kami, pribadi lepas pribadi, untuk terus menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.